kembali lagi dengan saya Eni Lestari. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai produksi konten multimedia. Produksi konten multimedia merupakan penggabungan beberapa media dengan bantuan teknologi untuk menghasilkan suatu produk multimedia yang bisa digunakan sebagai sarana penyampaian informasi dengan adanya tujuan komunikasi. Di sini ada 3 proses produksi konten multimedia. Yang pertama, praproduksi. Tahap praproduksi ini merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi. Tahap ini biasanya berjalan sangat lama, bahkan terkadang sampai menyita sumber daya waktu 75% dari keseluruhan produksi. Yang kedua, ada tahap production. Tahap production ini merupakan tahap implementasi praproduksi di mana semua anggota tim pengembang multimedia bekerja. Selanjutnya, yang ketiga ada tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi ini merupakan tahap penyelesaian produksi multimedia menjadi hasil akhir. Tahap pasca produksi ini atau biasa disebut dengan post production diterapkan terutama pada bidang multimedia broadcasting, lalu program television, video, audio, recording, fotografi, dan juga animasi. Selanjutnya di sini ada 2 kategori multimedia. Yang pertama ada multimedia content production. Multimedia content production ini adalah penggunaan beberapa media, contohnya seperti teks, audio, grafik, animasi, video, dan interaktif yang berbeda dalam menyampaikan suatu informasi atau menghasilkan produk multimedia seperti video, musik, film, game, dan juga entertainment, dan masih banyak lainnya. Bisa juga dikatakan sebagai penggunaan beberapa teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media. Contohnya teks, audio, grafik, animasi, lalu video, lalu interaktif dengan cara baru untuk tujuan komunikasi seperti itu. Dalam kategori ini media yang digunakan itu antara lain yang pertama media teks, lalu media audio, lalu media video, animasi, gambar, interaktif, dan juga media special effect. Selanjutnya yang kedua adalah multimedia communication. Multimedia communication ini adalah penggunaan media atau massa seperti televisi, radio, media cetak, dan internet untuk mempublikasikan, menyiarkan, mengkomunikasikan material periklanan, publikasi, entertainment, berita, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah TV, radio, film, musik, game, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya di sini ada macam-macam contoh produksi konten multimedia. Yang pertama ada media teks. Media teks adalah simbol berupa media visual yang digunakan untuk menjelaskan bahasa lisan. Teks memiliki berbagai macam jenis, bentuk, atau tipe. Contohnya di sini saya ambil dari contoh font. Fontnya yaitu Times New Roman, Arial, Comic Sans, dan banyak lainnya, serta ukuran dan warnanya juga. Selain itu, satuan dari ukuran suatu teks terdiri dari length dan size. Length biasanya itu menyatakan banyaknya teks dari sebuah kata atau halaman, lalu size menyatakan ukuran besar atau kecil suatu huruf. Standar teks yang dimiliki antara lain dari size 10 atau 12 seperti itu. Semakin besar size-nya, maka hurufnya akan semakin tampak lebih besar dari ukurannya. Yang kedua, ada media animasi. Media animasi adalah media berupa gambar yang bergerak disertai dengan suara dan merupakan perkembangan dari iptek. Penggunaan animasi ini tidak terlepas dari bantuan komputer. Animasi merupakan kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan. Selanjutnya yang ketiga ada media video. Media video ini merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi audio dan visual secara bersamaan sehingga menghasilkan suatu tayangan yang dinamis dan juga menarik. Selanjutnya di sini ada media grafik.
Media grafik yaitu suatu media yang berbasis visual. Seluruh gambar 2 dimensi adalah grafik. Apabila gambar dirender dalam bentuk 3 dimensi, maka tetap disajikan melalui media 2 dimensi. Nah, hal ini termasuk gambar yang disajikan lewat kertas, televisi, ataupun juga layar monitor. Grafik bisa saja menyajikan kegiatan atau kenyataan. Nah, atau hanya berbentuk ikonik. Contoh grafik yang menyajikan kenyataan yaitu foto, dan gambar grafik yang berbentuk ikonik adalah kartun, seperti gambar yang biasa dipasang di pintu toilet untuk membedakan toilet laki-laki dan toilet perempuan. Selanjutnya di sini ada media audio. Media audio atau media berbasis suara merupakan segala sesuatu yang bisa didengar dengan menggunakan indera pendengaran. Contohnya itu lagu, sound effect, background, dan juga narasi. Dan selanjutnya di sini ada media interaktif. Media interaktif ini mengizinkan seseorang untuk mengakses berbagai macam bentuk media atau jalur di dalam suatu program multimedia, sehingga program tersebut dapat lebih berarti dan lebih memberikan keputusan bagi pengguna. Interaktivitas dalam ini dapat disebut juga sebagai interface design atau human factor design. Interaktivitas dapat dibagi menjadi 2 macam struktur, yakni struktur linear dan struktur nonlinear. Struktur linear menyediakan satu pilihan situasi kepada pengguna, sedangkan struktur nonlinear terdiri dari berbagai macam pilihan kepada pengguna, seperti itu. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam pengaruh produksi konten multimedia terhadap perkembangan IT. Lebih cenderung ke arah positif. Hal ini dikarenakan adanya berbagai inovasi baru yang muncul, yang mana nantinya dapat memberikan berbagai terobosan baru disertai kemudahan yang didapat. Selain itu, di sisi lainnya juga adanya produksi konten multimedia memiliki sedikit sisi negatifnya, yakni bisa menyebabkan ketergantungan pada pengguna apabila terlalu sering dengan memproduksi konten multimedia yang dibuat. Hal ini tentu saja akan menyita waktu lain untuk tetap fokus pada produksi konten multimedia itu sendiri. Selanjutnya di sini ada storyboard. Storyboard ini merupakan storyboard yang saya buat kemarin dengan judul kuliah online. Nah, dalam storyboard kuliah online ini saya petik dari alur cerita yang telah saya lalui dari kuliah online ini. Untuk yang pertama, ini laki-laki ini bernama Boy dan yang satu ini bernama Sinta. Nah, untuk topik yang pertama ini, pembahasan yang di scene pertama ini, dia memberitahu Sinta apakah sudah mengetahui bahwa adanya kuliah daring selama 2 minggu. Nah, lalu si Sinta belum mengetahui informasi apapun tentang kuliah daring tersebut. Lalu dia kaget. Nah, setelah itu si Boy ini berusaha menenangkan Sinta untuk tetap semangat karena cuma 2 minggu saja untuk kuliah daring ini. Dan setelah mereka berbincang-bincang di scene 2 ini, lalu mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, saat ditibanya di rumah, si Boy ini memberitahu si mamahnya bahwa adanya informasi dari kampus mengenai kuliah daring selama 2 minggu. Dan ternyata respon si mamanya ini, dia sangat antusias dan sangat senang sekali karena bisa anaknya kuliah dari rumah, seperti itu. Setelah 2 minggu kemudian dari informasi scene pertama, adanya informasi baru yaitu diperpanjangnya kuliah online. Nah, di sini si Boy bergegas untuk memberitahu Sinta melalui telepon dan memberitahunya bahwa perpanjangan kuliah daring ini belum tahu sampai waktunya kapan, seperti itu. Lalu di sini si Sinta menggedor pintu dan dibukakan oleh si ibunya. Selanjutnya di sini Sinta dan Boy pun membicarakan kurang lebih mengenai si kuliah online tersebut. Nah, selanjutnya
Setelah 2 tahun kemudian, adanya informasi dari grup kelas. Grup kelas ini menyatakan informasi bahwa pengumuman yang akan diadakan kuliah offline pada 2022 pada bulan 6 seperti itu. Nah, untuk respon teman-teman yang lain yang ada di grup kelas ini, banyak yang terkaget-kaget dan juga banyak yang memiliki respon sudah tetap pengen online saja seperti itu. Setelah adanya informasi ini, lalu si boy memberitahu ke ibunya, ke mamanya, bahwa bakal adanya kuliah offline di bulan 6 tahun 2022. Nah, di sini si mamanya akan memberitahukan kepada si ayahnya bahwa nantinya si boy ini akan melakukan kuliah offline di bulan 6 setelah lebaran. Selanjutnya di sini si mamanya ini mendatangi si ayahnya si boy untuk memberitahu bahwa boy tersebut akan masuk kuliah di bulan 6 tahun 2022. Mungkin untuk storyboardnya seperti itu saja. Selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai broadcasting publishing. Broadcasting merupakan perdistribusian muatan audio atau video kepada pemirsa yang tersebar melalui berbagai media komunikasi massa. Namun umumnya menggunakan spektrum elektromagnetik dalam suatu model satu untuk banyak seperti itu. Selanjutnya di sini ada pengertian dari publishing, merupakan kegiatan pembuatan atau pendistribusian buku, surat kabar dan mungkin video-video lainnya yang diadakan oleh industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat lebih dinikmati publik. Selanjutnya di sini ada visual dan sound effect no copyright. Yang pertama, sound effect atau FX. Ini adalah suara-suara tiruan atau aslinya yang menampilkan tentang situasi yang sedang ditampilkan dalam sebuah adegan. Selanjutnya yang kedua ada efek visual atau visual effect disingkat dengan VFX. Adalah proses di mana pencitraan membuat atau manipulasi luar konteks dari rekaman aksi hidup dalam pembuatan film. Efek visual dalam integrasi rekaman aksi hidup atau efek khusus dan pencitraan hasil terintegrasi atau efek digital menciptakan lingkungan yang tampak realistis, tetapi dapat membahayakan, menghabiskan biaya, melenceng, menghabiskan waktu, atau tak mungkin untuk dibuat pada sebuah film. Selanjutnya di sini ada no copyright. No copyright ini adalah sebuah film atau lagu rekaman tanpa hak cipta yang memang sengaja dibuat untuk kepentingan pembuat konten. Biasanya lagu atau jenis yang dipakai untuk konten YouTube sebagai latar musik, namun tak jarang dipakai juga sebagai materi promo. Nama ini digunakan oleh label rekaman asal Inggris yang khusus merilis royalty free electronic music. Selanjutnya di sini ada title goals. Title goals biasanya berisi tentang tujuan isi dari konten yang dibuat itu apa, lalu nanti audiens yang dituju itu siapa, lalu selanjutnya genre dari konten itu mengarah kemana, lalu menuju ke aliran tutorial atau lainnya, atau persyaratan atau biasa disebut rekrutmen apa saja yang harus dipenuhi. Nah, di sini saya ambil contoh dari konten yang baru saya buat di storyboard, yaitu berjudul kuliah online. Untuk tujuan dari pembuatan konten kuliah online ini yaitu untuk dijadikan sebagai kenangan dari pengalaman yang benar-benar terjadi atau real. Sehingga dengan adanya konten ini dapat dijadikan sebuah motivasi dan bahan belajar dalam proses pengembangan melatih cara berpikir mengenai alur dari sebuah cerita. Selanjutnya untuk audiensnya sendiri itu biasanya kalau di YouTube dia terdiri dari dua pilihan. Yang pertama di posting YouTube dibagikan kepada anak-anak atau tidak dibagikan kepada anak-anak seperti itu. Lalu untuk genrenya yang dimaksud di video ini mengarah ke alur apa dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada story content. Story content ini adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai media seperti internet, televisi, CD audio, bahkan acara langsung seperti konferensi dan juga pertunjukan panggung. Untuk story content yang berkaitan dengan kuliah online yang saya ambil dari Storyboard, yang akan nantinya saya jadikan sebagai topik dalam pembuatan video-video selanjutnya mengenai kuliah online, yang berdampak mengenai kuliah online yang dipengaruhi oleh virus COVID-19 ini, yang mana nantinya video selanjutnya atau story content selanjutnya akan saya cantumkan mengenai si kuliah online tersebut, seperti itu. Selanjutnya di sini ada testing. Testing merupakan proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasikan ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Untuk contohnya sendiri pada testing ini, semisal kita tag video tentang penjelasan sesuatu atau tutorial. Nah, testing ini merupakan tahap yang pasti ada dalam setiap pembuatan tag video. Nah, nantinya di testing ini bertujuan untuk menguji coba apakah si video yang baru di tag tadi sesuai atau tidak dengan yang diharapkan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada tahap publish. Publish adalah kegiatan pembuatan dan pendistribusian buku dan surat kabar yang diadakan oleh industri yang mana berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik. Oke, untuk publish ini sendiri yaitu proses di mana kita akan membagikan si konten kita tersebut, seperti itu. Kita publishnya itu bakal di mana, lalu pendistribusiannya itu bakal ke siapa saja, seperti itu. Mungkin untuk penjelasan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.